Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur, tanda bahagia, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa menjadi bagian dari perilaku batin, tindak perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Sungguh kita bahagia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat yang bisa kita gunakan untuk berbagai aktivitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Amin. keberkahan dan rahmat dan tidak lupa kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kehadiran beliau adalah sumber inspirasi bagi kita untuk terus istiqomah berjuang di dalam kebaikan, apapun juga risiko tantangan yang kita hadapi. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari keridhaan Allah. Kita terus istiqomah mengembangkan kompetensi berbahasa kita. Secara praktis kita berharap ada kemampuan yang bisa kita gunakan untuk memahami kalam ilahi, terutama kemampuan yang menjadi milik kita secara mandiri, ya, bisa secara mandiri mengerti ayat-ayat Qur'ani yang kita kaji. Dan kalaupun belum sukses secara mandiri, paling tidak kita tidak terlalu lama untuk bisa menggali maksud, pesan, ajaran yang ada pada teks-teks Qur'ani yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Qur'ani semuanya dimanapun juga berada, baik yang pada kesempatan kali ini bisa langsung bergabung bersama kita dalam ruang virtual Zoom ini, atau yang nanti menyempatkan diri untuk mengulangi, untuk mengikuti pembelajaran melalui rekaman. Semoga semua selalu dalam lindungan, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta Amin. ridhonya. Kita masih berlatih, Ibu Bapak sekalian. Pada pertemuan sebelumnya, 99% target kita tercapai, ya, termasuk di antaranya memahami, ya, kita sudah berlatih bersama memahami ide, ajaran, isi pesan yang ada dalam ayat. Pada saat yang sama juga kita sudah semakin terbiasa mengenali eh, struktur kalimat bahasa Arab berupa berupa fiil dan fa'il, ya. Berupa fiil dan fa'il. Akan kita lanjutkan latihan baik semacam itu, Ibu Bapak sekalian. Tentu dengan fokus utama adalah pada makna yang akan membantu kita untuk sampai pada perubahan perilaku karena kita sudah mengerti lebih dalam dan mengerti berbasis dengan bertumpukan pada kemampuan pribadi kita. Ya. Untuk itu mari Ibu Bapak sekalian dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan latihan kita pada akhir dari bagian gym pada kesempatan kali ini dengan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna Rabbana ilman zidna nafian ilman warzuqna fahman warzuqna wasi'an fahman wasi'an. birahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu apa sekalian, nah, izin kami tampilkan bagian yang akan kita kaji bersama berikut ini ya. Yang ada surah An-Nisa 29, ada Al-Baqarah 168. Mohon diingat kembali ibu bapak sekalian bahwa ayat-ayat yang sedang kita kaji ini adalah bagian dari ayat dengan target utama memahami kata yang berkembang dari akala yakulu pada ayat-ayat Quran dengan berbagai ya, dengan berbagai variasinya sesuai dengan berbagai konteks ya, dengan berbagai konteks yang meliputi kata tersebut. An-Nisa 29 yang akan menjadi awal kajian kita, kemudian Al-Baqarah 168. Untuk memaksimalkan manfaat, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita ungkapkan pesan, ajaran yang ada pada kedua kutipan ayat yang kita akan dalami ini buat sekalian. Mari kita mulai. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu amanu la la ta'kulu ta'kulu amwalakum amwalakum bainakum bainakum bil batil batil illa an illa an takuna takuna tijaratan an tijaratan an taradim qadim minkum minkum wala wala taqtulu taqtulu anfusakum anfusakum innallaha innallaha kana kana bikum bikum rahim. rahima. Ya, lanjut berikutnya. Ya 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 ayyuhan ayyuhan nasu nasu kulu kulu mimma mimma fil fil ardi ardi halalan halalan thayyiba thayyiba wala wala tattabi'u tattabi'u khutuwati khutuwati syaitan syaitan innahu innahu lakum lakum aduwwum aduwwum mubin. mubin. Iya, baik. Nah, itu dia dua ayat yang akan menjadi dasar, akan menjadi modal utama Ibu sekalian untuk kita mengembangkan kemampuan kita pada aspek memahami isi bacaan berupa ayat Al-Quran. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian untuk menyampaikan eh, komentar, catatan, usulan mungkin terkait dengan apa kita mulai dari ini dulu ya, mengentaskan masalah kosakata terlebih dahulu dari segi arti kata. Setelah itu, Ibu Bapak sekalian, kita bisa meningkat pada aspek bentuk, jenis, lalu nanti ke posisi sebuah ungkapan kata di dalam rangkaian ayat, di dalam rangkaian kalimat, dalam teks utuh yang kita sudah baca tadi. Anissa 29, silakan. Mungkin ada yang kita bisa berikan, kita perhatikan terlebih dahulu. Tarodi, Pak Guru. Iya. Torodin. Taro, Ya. tarodi, Parodi. tarodi. Roda. Oke. Berikutnya. Batil. Iya.
Taktulu, Pak Guru. Iya, baik. Takok, takok tulu. Iya. Sudah itu saja. Bu Nurmaini ada? Aman, Bu? Belum, tapi belum memahaminya Pak Guru. Ini ada usulan, ada 3 ya dari teman-teman ya. Kalau Ibu bisa melihat ke layar ya, layar itu ya, layar Ya. tampilan ya. Ada batil, tarodi, tak dulu gitu. Kalau dari versi Ibu ya, dari sisi Ibu ya, selain itu apa yang belum ya? Kalau ada yang belum itu. Dan itu Guru, Ya Ibu? ilaan takun. Annya itu. Iya baik. An-nya itu ya. Hmm, Iya. Oke bagus. Ada lagi? Yang itu yang baris terakhir inna tadi an sekarang in. Iya. Bedanya an dan Iya. in. Iya. Oke baik. Sudah itu Kalau saja. itu Pak, Hmm, biasanya kan kalau suka baca Fitri suka nemuin banyaknya apa? Suka nemuinnya ayakuna gitu. Ini kok hmm. antakuna gitu? Iya baik. Oke baik. Antakuna, ayakun, Iya baik. ayakun. Nah, iya baik. Nanti kita coba dari Pak Tio sudah, dari Pak Agam sudah ya. Sementara Pak Guru cukup. Iya baik. Baik Ibu Bapak Cukup. sekalian, kita eh, kaji lebih lanjut beberapa kata yang tadi menjadi eh, menjadi perhatian kita untuk kita fokuskan di awal diskusi. Tarodin, tarodin itu dimaknai suka sama suka. Suka sama suka. Ibu-ibu sekalian, ini untuk memantapkan atau untuk menjadikan kata tadi sebagai batu loncatan, batu loncatan meningkatkan pemahaman materi kita secara keseluruhan. Coba ibu-ibu apa diingat-ingat kalau suka sama suka ini coba kita pahami ya. Apakah itu memiliki makna saling gitu. Suka Iya. sama Iya, suka itu arti lainnya adalah saling suka. saling suka. Iya, Pak. Ya, oke bagus ya. Oke. Nah, ini modal bagus ini. Ya, suka sama suka gitu ya. Selanjutnya coba Ibu Bapak sekalian, kita
akan perkuat ini dengan mengingat-ingat pola-pola fiil dalam bahasa Arab. Ya, ada fiil yang 3 huruf, yaitu dalam komposisi dasarnya. Nah, ada yang 3+1, jadi membentuk fiil baru dengan makna baru. Kemudian ada 3+2, melahirkan pengembangan fiil baru dengan makna baru, lalu 3+3. Kalau itu, ya, Ibu sekalian ya, kalau itu ya kita jadikan sebagai penguat ya. Ini kesempatan kita untuk mereview, untuk kita jadikan penguat. Diingat-ingat kira-kira gitu, di pola yang mana kita pernah mempelajari bahwa fiil yang menggunakan pola tersebut memiliki makna, unsur makna saling. Gitu. Tafa'ala. Iya, bagus. Iya, tafa'ala. Iya. Ah, Tafa'ala. Nah, sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita kembangkan lebih lanjut ya. Nah, tafa'ala. Ya. Ya, di dalam pola tadi ya, dalam pola tafa'ala, eh, itu taknya kan tidak pokok ya. iya, Hmm, taknya tidak pokok. Maka gitu, ini kata ini tarodin gitu ya. Tarodin berarti taknya juga tidak pokok gitu. Kenapa kita menyimpulkan bahwa ini polanya ada kaitannya dengan pola tafa'alah? Nah, modalnya karena maknanya cocok gitu, mengandung makna saling. Saling. Oke. Kalau sudah sampai di situ kira-kira gitu ya. Tafa'ala, taknya tidak pokok gitu ya. Kemudian tafa'ala itu kan fa-nya panjang ya. Ya. Iya, fa panjang gitu. Nah, fa-nya panjang itu lalu gitu. Ada alif sebagai penanda untuk menunjukkan bahwa itu dibaca panjang. Alifnya pokok juga kah? enggak, Pokok? Pak. Tidak. Ya, Nah, enggak, gitu ya. enggak, enggak. Ya, pokok gitu ya. Berarti ini tarodin ini taknya tidak pokok, alifnya tidak pokok gitu. Maka yang potensial untuk menjadi 3 huruf pokok adalah Ro sama Ro, do. ro, ya ro sama do. do. Nah, oke ya. Tuh. Nah, berarti ini kan kalau ada ro sama do itu dekat sekali dengan kata ridho. Iya, Ridho. Nah, gitu Ridho. ya. Nah, tapi yang menyisakan pertanyaan berikutnya, kalau ro sama do kan baru 2 huruf. Sementara pemahaman kita gitu ya. Sementara pemahaman kita pokok itu berapa huruf? 3. 3. 3. Sekarang bagaimana cara kita mengenali 3 tersebut ya? Kita bisa menggunakan ilmu temenan. Hmm. Ilmu Oke. temenan Iya. gitu ya, bahwa Wow. kalau gini kan, nah, ini kan modal kita kalau huruf ya ada ro sama do. Nah, pakai ilmu temenan, barisnya bisa membantu kita untuk mengenali gitu ya, mengenali Temennya. huruf gini. Nah, kira-kira kalau begitu, kira-kira huruf ketiga apa kalau baca tarodin? Iya. Nah, oke bagus. Jadi ada ro, ada dot, ada iya. Iya. Nah, nah, kita lanjut berikutnya. Itu kan kalau kasroh kan jadinya iya. Iya. Nah, oke. Kalau fathah dia akan Alif. 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 Oh, Nah, alif. dia akan jadi alif. Nah, karena itu ibu bapak sekalian bisa ro dot iya, bisa ro Ro. dot alif. Do. Nah, bisa juga nanti ada ro, ada dot, ada waw. Wow. Nah, oke. Do. Ini bapak sekalian
kita langsung kita langsung menggunakan ini ungkapan yang sering kita baca kalau nama sahabat gitu ya. Nama sahabat disebut. Seperti apa maksudnya? Kalau nama Rasul disebut, apa kata kita? Kalau nama Rasul disebut, Radhiyallahu an. Radhiyallah. nah, itu kalau Radhiyallahu anhu. sahabat. Iya, betul, betul. Gitu. Kalau sahabat, kita sudah mengatakan radhiyallahu. An. An. Nah, gitu kan jadinya ada ro, ada dot, ada Dot. iya. Jadinya Ya. rodia. Nah, ini yang masuk dalam bahasa Indonesia An. ridon. Nah, ini yang kita dalam ungkapan rodi itu. Nah, rodi itu billahi Rodi itu. robban. Itu ya. Itulah yang berkembang jadi tadi apa? Tafa'ala. Tuh, tafa'ala. Tarodo. Ya tafa'alu. Ya tarodo. Tafa'ul. Du. Taro du. Berat itu. Itunya toro du. Du'u. To. Du. Nah, jadi toro, kemudian jadinya tarodin. Itu seluk-beluk sedikit dari ungkapan ya tarodin tadi. Jadi ada makna, Alhamdulillah. alhamdulillah ya, bisa diprediksi dari bentuknya tafa'ala. Gitu. Jadinya tarodin. Nah, nanti kalau ada ini kan seperti madin ya, Bapak sekalian ya, seperti madin. Madin. Coba kalau ditambahkan al di awalnya, tuh, akan menjadi apa, Bapak sekalian? Al-Madi. Al-Madi. Nah, gitu ya. Al-Madi. Kalau Madin, kita mengatakan Madin, huruf terakhirnya apa? Nun. Ngatain. Huruf terakhirnya tuh dot. Dot. Betul ya. Dot. Madin. Nah, memang kalau bunyinya, ya bunyinya bunyi nun memang Bu Nurmaini, karena tanwin itu begitu. Tanwin itu adalah bunyi seperti huruf nun. Madin gitu. Tapi kalau al-madi, huruf Ya. terakhirnya Iya. Iya. ya. Iya. Begitu juga ini. Tarodin, kalau ada al, kita tambahkan al, jadi at-tarodi. Nah, jadi ada ya di situ. Taradi. Mm-mm. Kenapa kok bisa kadang-kadang muncul, kadang enggak ya gitulah kalau kita sudah akrab dengan seseorang gitu ya. Gitu. Nah, seorang itu mah mau kita ketemu apa, bisa ketemuan, bisa tidak ketemuan, tapi tetap terasa ada ikatan gitu. Jadi kadang-kadang dimuncul apa tidak gitu. Oke, mudah-mudahan itu bisa menambah dan memperkuat ya, memperkuat dan memperkaya kita dengan wawasan kosakata. Kita lanjut berikutnya, Ibu Bapak sekalian ya. Kita lanjut berikutnya. Kata al-batil, eh, saya coba pahami dulu ya sebagai pada level ya, pada level yang paling sederhana ya, level paling sederhana, yang paling sana itu. Ini eh, sudah masuk menjadi bagian dalam bahasa Indonesia. Masuk menjadi bagian dalam bahasa Indonesia. Itu eh, dengan beberapa variasi makna. Salah satu makna dari kata batil itu adalah lawan dari kata hak. Ada hak dan ada yang batil. Itu. Ada yang hak dalam pengertian di sini benar, lalu batil artinya salah. Dari kata ini ya, dari kata ini masuk dalam bahasa Indonesia ada kata batal. Iya, ada kata batal. Yang kemudian nanti dalam konteks ya, dalam konteks sosial, sosial hukum ya, dalam konteks penegakan hukum, masyarakat kita sering kita dengar ungkapan batal demi hukum. Nah, batal demi hukum itu artinya kira-kira ya ada suatu bentuk ya, suatu bentuk interaksi antar sesama
ya sesama manusia yang kurang ya, yang kurang pada salah satu aspeknya, yang kurang terhadap salah satu aspeknya sehingga dianggap sebagai sesuatu yang batil. Batil artinya batal, tidak bisa dianggap benar, tidak bisa dianggap sesuatu yang sah, tidak bisa dianggap sesuatu yang legal gitu ya. Ya, tidak. Jadi bahasa lain kita kalau begitu eh, ilegal. Kata batil dengan demikian ya, dalam konteks ini, dalam konteks interaksi sosial, batil itu bisa semakna dengan kata ilegal dalam bahasa Indonesia kita. Legal itu artinya kaitannya dengan hukum ya, kaitannya dengan hukum. Berarti bil batil artinya di sini tidak sesuai dengan hukum. Ya, tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan aturan. Gitu. Itu bisa kita pahami demikian kata batil. Apa itu yang diharapkan dalam penjelasan atau ada arah lain yang ingin digali dari pertanyaan terkait dengan bil batil? Jadi batil sama dengan batal ya Pak dalam bahasa Indonesia. Ada, ya, ada kaitannya, gitu. Ada kaitannya itu. Itu dalam pengertian tadi ya, kalau batal dan batil, kalau batil dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia itu cakupannya lebih luas ya, cakupannya lebih luas. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan makna batal gitu ya, itu dalam bahasa Indonesia sudah ada rencana terlebih dahulu, namun tidak terlaksana. Itu kan kita sebut dengan batal gitu. Gitu. Kalau batil itu dalam cakupan yang lebih luas lagi kalau dalam bahasa Indonesia. Mau tanya Pak Guru nih, kata Ya, batil atau batal itu dari bahasa Indonesia atau bahasa yang mana? Apa hmm, kita mau dengan bahasa Arab? oke. Ya, kalau mau nanya dari mana, ya kira-kira gitu ya, kira-kira aja mana yang lebih dahulu ada gitu. Enggak, Apakah Pak. ibu dari anak, apa anak dari ibu ya, kira-kira begitu. Hmm, Jadi kalau begitu kaitannya, yang lebih dahulu ada itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau arah pertanyaannya begitu, maka bahasa Arab lebih dahulu, nah, itu artinya bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Arab. Dengan pernyataan itu sebenarnya ya, kalau kita senyum-senyum ketawa-tawa begitu dengan ilustrasi itu, tapi sebelumnya dengan itu sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dan bahasa Arab secara umum ya, bahasa Arab juga mengadopsi ya, mengambil dari bahasa lain, mengambil dari bahasa lain ya, itu. Eh, Termasuk ini ya tapi dalam Al-Qur'an sih dalam apa namanya dalam Al-Qur'an ya ada beberapa kata-kata yang tidak berasal dari bahasa Arab sendiri tapi dari bahasa non Arab ya, dari bahasa non Arab. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat dalam melihat posisi kata itu sendiri ya, posisi kata itu sendiri. Nah, contoh yang bisa kita eh, mudah untuk pahami adalah itu yang dalam doa ini, doa di sholat tarawih, apa Pak Aga? Sundusin Sundusun wastabrokin wa istabrokim mutalabi. mutalabisin. Nah itu tuh. Itu istabrok itu Tabrak. adalah kata yang diadopsi Tabrak. dari bahasa lain gitu Mustab. ya. Gitu. Ya, itu Bu Nurmani terkait itu. Jadi bahasa Indonesia mengadopsi dari bahasa Arab. Ya, terutama dalam kaitannya itu batal-batal itu kan dalam kaitan fikih itu sangat dekat ya.
Itu yang membatalkan puasa gitu ya. Jadi kalau membatalkan puasa eh, itu artinya apa gitu ya? Kira-kira kalau pakai bahasa tadi ilegal. Ilegal itu artinya ya tidak punya nilai nilai hukum ya. Baik, Walaupun bukan. sudah hmm, walaupun sudah terjadi gitu. Tapi Jadi, kadang-kadang kita kata batal itu tidak berasal dari bahasa Arab, Pak Guru. Kadang-kadang berucap ya biasa aja batal gitu, nggak jadi gitu kan. Iya, iya, iya sudah apa namanya sudah mengalami akulturasi bahasa ya budaya ya sudah mengalami penyesuaian. Ibarat kata karena walaupun dia marganya Caniago, tetapi karena sudah lama tinggal di Betawi gitu, jadi lidahnya udah nggak pedas-pedas lagi gitu. Jadi nggak berasa lagi gitu, nggak berasa lagi walaupun namanya Caniago gitu. Pak Guru, Ya, Pak. Gimana, Pak? kalau batil itu sinonim nggak sama zolim? Ada ini ya, ada kesamaan dalam hal itu Pola. ya, ada aspek persamaannya karena zolim itu sebagai lawan kata dari kata hak ya, sebagai lawan kata dari adil ya, sebagai salah satu kata yang memiliki makna berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Pak Guru, Ya, tadi tadi ada kata batil, Pak Guru bilang lawannya kan hak ya Pak ya. iya. Saya sering dengar hakul yakin. Kalau ini boleh nggak ngomong batilul yakin? Iya, baik. Eh, Kata hak itu ya, gitu. Eh, itu eh, eh, secara potensi kebahasaan ya itu bisa ya, secara potensi kebahasaan eh, hanya saja secara kultur ya, secara kultur kita tidak menemukan ya, tidak menemukan ungkapan itu sebagai ungkapan yang dipahami Hmm. oleh masyarakat. Tapi kalau Tidak kita lazim. nih, eh, tapi kalau kita berposisi sebagai orang yang berpengaruh ya bisa kita buat gitu ya. Kita bisa buat ungkapan itu lalu orang-orang lain nanti ikut gitu. Seperti dulu Syahrini kan punya apa? Itu sesuatu gitu ya orang lain juga ikut gitu. Seperti dulu Peggy Melati Sukma pernah punya apa? Pusing, pusing. Pusing. Orang lain juga ikut gitu. Ada juga kan kata-kata lain eh, eh, yang digunakan oleh masyarakat secara luas karena mengikuti orang yang berpengaruh. Begitu Pak Tio ya. Secara Ya, potensi Pak. kebahasaan bisa demikian. Jadi kalau begitu kemungkinan bahasa ini asal mulanya bisa menjadi umum gitu karena pengaruh seseorang ya Pak Guru ya. Ya, di Jadi Arab. antara itu betul, betul ya. Di antaranya adalah gitu ya. Di antaranya karena eh, masyarakat kita sebagai masyarakat sosial itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi gitu. Saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ibu-ibu apa sekalian ya, nanti secara tidak sadar misalnya, secara tidak sadar karena terbiasa berinteraksi di antara kita ya, maka nanti akan ada ungkapan-ungkapan yang eh, melekat di hati kita, lalu akhirnya kita juga menggunakan ungkapan itu gitu. Ungkapan itu. Jadi Kita, kadang-kadang bukan karena dari Arab Pak Guru ya, mungkin karena kita pengaruh tadi pengaruh lingkungan yang hmm, mana yang dominan itu yang ini yang menjadikan suatu pegangan untuk yang ya umum. betul, betul, betul. Ya. Begitu ya, Pak Tio, Bu Nurmai dan Ibu Bapak sekalian. Ya, Lanjut berikutnya, kata wala taqtulu. Kata ini kalau di dalam pelajaran kita ya, dalam eh, bahasa Arab Qurani, saya coba eh, ingat-ingat ya, eh, tidak sering muncul ya, tidak sering muncul dalam
ayat-ayat yang kita gunakan ya. Walaupun saya sempat teringat untuk menghubungkan antara pelajaran kita ini dengan saya teringat untuk mencoba melihat pelajaran 14 ya, pelajaran 14. Pelajaran 14. Oke, sebentar ya, pelajaran 13 sebelum itu. Ada 12 ya. Ada pelajaran 12. Pada saat itu ya, kaitannya apa yang kita pelajari di pelajaran 12 ya sekalian, kaitannya dengan kata yang bermakna pasif. Ya, coba ya. Betul ya, alhamdulillah ini ada. Kata yang bermakna pasif. Itu. Oh. Bisa dilihat di apa? Di bagian kaidahnya ya, Ibu Bapak sekalian ya. Di bagian kaidah dan tamrinat ya. Tamrinat pertama nomor 1 surah Al-Hajj 39 dan 40. Ini yang paling dekat dalam ingat saya untuk membahas kata ini, taqtulu ini. Waktu itu dia muncul ya. Kata ini muncul sebagai apa? Kata ini muncul sebagai bagian dari kata yang memiliki makna pasif. Memiliki makna pasif. Kalau versi bahasa Arab apa untuk kata yang bermakna pasif istilahnya? Majhul. Majhul ya, kata majhul. Nah, kata majhul. Oke. Saya menemukan pertama itu ya. Saya menemukan yang pertama di situ di dalam bagian latihan yang tamrinat ya, tamrinat ya. Tamrinat untuk mufrodat ya, tamrinat setelah mufrodat. Apa ibu-ibu, bapak sudah sampai ke sana? Yang pelajaran 12, Pak. Ya betul. Yang apa? Mencocokkan ini. Iya kan? Ada tamrinat. Tamrinat Ya. pertama isi dengan kata-kata yang Kata-kata tepat. yang sesuai, ya. Yang tepat, yang sesuai. Lalu yang kedua apa latihannya? Bacalah dan pahami yang ini. Oh iya. Kalau di buku saya itu ada baca lalu terjemahkan ya dulu ya bahasanya. Kalau Oh, dulu karena itu untuk meneguhkan bahwa pemahaman itu bukan menjadi target utama, tetapi maaf, terjemahan itu bukan target utama, tetapi terjemahan adalah media untuk melihat ya, memonitor pemahaman. Betul tadi ya, baca lalu pahami, baca dan pahami. pahami. Lihat yang Al-Baqarah 100, yang nomor 1 ya, nomor 1, Al-Baqarah 154. 8. Gitu. Oke. Apa katanya? Bunyi ayatnya? Al-Baqarah. Al-Baqarah 154 kan? Kalau tadi kan ada Yunus 56, Al-Baqarah 28, lalu Al-Baqarah 154. Betulkah? Yang latihan kedua, Bu Pit, sebelum kaidah. Oh, Wala taqulu limay yuqtalu fi. Ada ya? Al-Baqarah sini 48, Pak. Apa bunyinya? Bunyinya wala yukbalu minha.
Bil batil. La yuqbalu minha syafa'atun wala yu'ud minha adlun. Itu adalah tamrinat setelah kaidah kalau itu, Pak. Ini tamrinat sebelum kaidah coba. Belum kaidah. Tamrinnya sebelum kaidah. Ju. Atau mungkin ada perubahan urutan ya. Coba cari yang huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wah, saya ini nih harus segera ini juga nih harus segera menyesuaikan diri ini. Habis setiap kali ada buku cetakan baru, ada yang minta saya kasih terus nih jadi saya tetap menyimpan yang lama jadinya. Iya, Pak, jadi kita jauhinnya. Jadi enggak Nggak ada sinkron, enggak update nih. Oke, baik saya coba lihat versi ya. Saya coba lihat versi. Kalau tadi sudah walatuk balu minha, coba cari itu sebelumnya, cari yang sebelumnya. Nah, latihan ayat sebelumnya. Mm-mm. Gitu. Kalau di buku Ibu Bapak sekalian, sebelum kaidah fi'il mabni lil majhul, apa di situ yang dijelaskan? Coba. Sebentar, Pak. Oh, ini Pak, baca dan terjemahkan 154 ya Pak? Iya, iya. Di mana Baqarah. letaknya kalau di buku saya mau buka Itu buku di juga. halaman 40, itu sebelum kaidah Pak. Nah, iya tadi itu ya, sebelum kaidah betul. Hmm. 154. Betul ya, sebelum kaidah ya. Nah, iya. Ya. Mm-mm. Wala takulu Lima liman yuk tadu. yuqtalu Ah, ya. fisabilillahi amwat bal ahya. Ya. Betul ya itu ya. Nah, Iya. di situ kita ada menemukan itu ya, yuqtalu. Itulah yang kemudian di bagian kaidah disimpulkan atau dijelaskan sebagai kesimpulan. Itu ada azina berubah menjadi uzina diizinkan gitulah. Kemudian ada kata yaktulu berubah menjadi yuktalu. Gitu. Ya, Oke. ya. Bermakna apa tadi di situ? Terbunuh. Iya, terbunuh, dibunuh. Jadi makna Dibunuh. dasarnya itu ada makna membunuh. Kemudian ya, membunuh ya, kotala. Lalu Ibu Bapak sekalian coba perhatikan ini untuk memantapkan pemahaman kita terkait makna dan bentuk ya, makna dan bentuk kata yang melahirkan perubahan atau penyusunan makna. Di tamrinat yang setelah kaidah ada begini ya. Baca dan terjemahkan sambil memperhatikan kata mabni Kata lil mabni majhul. majhul. Nah, udzina lilladzina yuqataluna. Ibu Bapak bisa melihat ya di situ Iya. hubungan yaktulu bisa berkembang menjadi yuqatilu gitu ya. Ya. Yuqatilu polanya apa kalau yuqatilu? Fa'ala yufailu gitu. Iya, yufailu apa makna ya, makna umum yang ada pada pola fa'ala yufailu. Fa'ala yufailu ada makna itu juga, Pak. Iya, ada mana apa? Saling juga ya. Saling, Iya. Ada makna saling membunuh. saling. Nah, maka secara arti ininya ya, arti dasarnya itu saling bunuh yang kemudian istilah yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan
makna tersebut kita mengatakan perang. Jadi kotala membunuh, kotala yukotilu jadinya berperang, Ya. memerang. Oke, bisa itu ya, bisa diikuti ya Bapak sekalian ya hubungan antara bentuk dan makna. Gitu. Wala taktulu ya, taktulu di sini Ibu Bapak sekalian hadir ya. Apa jenis katanya taktulu? Kotala. Fiil. Jenisnya ya fiil apa? Taktulu Udah. Fiil mudhari. mudhari ya, fiil mudhari. Gitu. Ada taktulu. Bagaimana Pak Agam? Bisa dijadikan apa? Bisa menjadi penambahan eh, ilmu Siap, dan wawasan bisa? siap, siap. Hmm. Baik, alhamdulillah Bapak sekalian 2 kata 3 sudah kita bahas. Bisa Eh, tanya Pak Guru, gimana Pak? dalam kaidah bahasa Arab sering banget tuh dicontohkan kotala ya Pak, membunuh. Kenapa Pak? Kenapa penulis sering menggunakan kata kotala? Kenapa nggak lain gitu loh? Itu di bahasa Arab umum ya, di bahasa Arab umum ya, di bahasa Arab umum kata itu sering memang digunakan. Ya, kata yang saya ingat ya berdasarkan pengalaman saya belajar bahasa Arab, kata kotala sering dijadikan sebagai contoh, sesering kata doroba. Apa tuh Ya. Pak? Hmm, Doroba. Kota lah. sesering kata doroba. Itu. Apa kira-kira itunya ya gitu ya? Apa kira-kira Iya, faktor penyebabnya? betul. Di antaranya Ibu Pak sekalian ya, kalau kita bercermin ke pengalaman sejarah, buku-buku itu disusun eh, setelah umat Islam mengalami masa keterpurukan, gitu ya. Masa keterpurukan dalam bentuk apa gitu? Karena penjajahan. Jadi semangat itu kemudian eh, mempengaruhi eh, s- corak corak kultur akademik itu untuk menjadi apa namanya menjadi modal nanti pada saat belajar itu masuklah pada pesan-pesan untuk berjuang secara sungguh-sungguh dalam bahasa teknis kita sih mengatakan untuk berjihad gitu. Nah, Untuk berjihad. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran bahasa Arab yang sekarang ya, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab yang sekarang, kata-kata itu tidak muncul. menjadi populer digunakan karena dianggap anarkis ya, dianggap anarkis dan tidak sesuai dengan wajah Islam yang rahmatan lil alamin yang mau ditampilkan gitu ya, yang mau ditampilkan. Kalau dalam konteks di pesantren dulu kata doroba itu menjadi cocok karena memang secara konteks pada waktu itu ya, konteks itu hukuman fisik itu menjadi salah satu teknik pembentukan karakter yang cocok waktu itu gitu. Karena masyarakat kita ya belum tercerahkan gitu ya, belum tercerahkan kesadaran akan sebuah kebaikan itu belum tumbuh melalui proses penyadaran gitu, sehingga lebih dominan melalui proses pembiasaan melalui modifikasi perilaku. Di antara faktor yang menyebabkan perilaku bisa berubah adalah karena eh, ini ya ketakutan terhadap sesuatu yang membahayakan gitu. Ya, seperti kita yang takut menginjak duri, maka kita biasa pakai sendal gitu. Tapi kalau orang tua kita zaman dahulu yang nggak takut injak duri, nggak perlu pakai sendal, bahkan repotin itu ke sawah pakai sendal, susah banget gitu. Gitu. Atau saya dulu waktu di kampung ya, sekolah pakai sepatu. Sepatu itu dipakai di awal dan di akhir aja. Bukan di awal dan di akhir aja. Dipakai pada waktu mau masuk gerbang sekolah gitu ya. Masuk gerbang sekolah pakai sepatu nanti waktu pulang juga begitu.
keluar dari gerbang sekolah copot sepatu gitu karena merepotkan kali tuh pakai sepatu lewat sawah gitu yang becek yang dan di kaki gitu tuh nggak nyaman tuh pakai sepatu tuh. Maka kata orang ini orang lihat kaki saya Pak Guru mah kaki orang kampung katanya itu pendek tapi lebar gitu. Nomor sepatunya susah nyari gitu. Kalau ngelihat lebar nomornya gede tapi banyak ruang kosong di depannya. Kira-kira Iya, begitu iya. ke Pak Tio prediksi saya ya. Siap, siap. Mengapa kata itu sering menjadi pilihan dari sekian banyak ya, dari sekian banyak kata dalam bahasa Arab gitu. Pilihan kata mencerminkan ya, pilihan kata mencerminkan di antaranya adalah budaya yang sedang populer, yang sedang eh, meliputi, sedang membingkai yang ada pada masa itu. Ketika buku itu disusun gitu. Oke. Izin melanjutkan kalau tidak ada hal lain yang kita perlu tambahkan terkait dengan pertanyaan tadi ya. Hmm. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, berikutnya ini untuk Bu Nurma ini ya. Ya Pak Kalau Ustadz. kalau inna, Ibu ada itu, ada ingat itu maknanya apa? Inna. Sesungguhnya Ya, oke bagus. Ungkapan sesungguhnya kalau dalam bahasa Indonesia mengindikasikan apa? Penegasan. Apa Bu? Izin? Dalam bahasa Indonesia ungkapan sesungguhnya digunakan untuk apa Bu? Biasanya? yang pasti Pak. Oke. Yang lain tadi Pak Tio boleh diulang apa? Inna? Penegasan. Ya, penegasan. Jadi inna itu Bu Nurma ini tuh Iya. ya. Itu penegasan. Sementara an di sini, an ini eh, dia adalah kata yang punya ini ya, kata pelengkap ya, kita sebut saja sebagai kata pelengkap. Kata pelengkap itu seperti apa gitu ya? Kata pelengkap itu ini kalau untuk mebel itu ya, mebel itu kira-kira Iya. gitu ya. An itu sebagai pelengkap itu saya umpamakan ya dalam bayangan saya itu seperti peliturnya. Itu. Seperti pelitur. Artinya apa? Eh, Mau ada atau tidak, tetap aja kita sebut itu kursi gitu. Mau ada atau tidak, tetap saja kita sebut itu sebagai meja atau lemari. Tetapi gitu ya, ketika bicara soal kualitas ya, ketika bicara soal kualitas, maka tidak biasa, tidak ada gitu kursi yang tidak dipelitur, lemari dan gitu. Kataan di sini Bapak sekalian tidak punya arti khusus yang cocok. Ya, tidak punya arti khusus yang cocok dalam bahasa Indonesia. Gitu. Dari segi arti dia netral, nol aja itu, dinolkan aja. Itu. Dinolkan aja secara arti. Tetapi kenapa dia perlu ada gitu ya? Tetapi kenapa dia perlu ada gitu? Kira-kira begini Bapak sekalian ya, kira-kira begini, membayangkannya ya, membayangkannya. Ibu-ibu Bapak sekalian, kalau hair dryer ya, hair dryer Iya. ya, yang diharapkan itu ya, yang diharapkan itu apakah panasnya gitu, apakah panasnya kah, atau yang diharapkan adalah tadi bungkusnya. Nah, Dua-duanya. Bungkus apa ya Pak? bungkus apa kita sebut siapa kan? Kalau hair dryer itu kan ininya barangnya itu bendanya Oh, gitu barangnya. yang dipegang itu. Iya, iya. Dua-duanya Pak Guru. Iya, Jelas Ibu. kan nggak?
Ya, Ibu membayangkan itu dua-duanya karena Ibu mengatakan ya kira-kira berpikir bahwa eh, rasanya sulit ya kita gitu ya. Bahkan tidak bisa kita mengambil panasnya untuk mengeringkan rambut tanpa ada alat yang kita Pegang. Ya, pegang itu. Alat yang Tap- kita pakai. Ya, ya alat yang kita pakai. Ya, gitu. Maksudnya bukan hanya sekedar dipakai, dipegang ya, ya tanpa alat yang dipakai itu. Nah, tapi kalau dipakai kan artinya api dan ininya sistemnya gitu ya. Hmm. Nah, kira-kira gitu ya, kira-kira itulah nah yang kita pegang itu kita tidak kebayang bisa menggunakan hair dryer kalau tidak ada yang kita pegang bungkusnya apa istilahnya itu gagang dan sebagainya. Padahal yang kita pegang itu tidak memberikan efek panas kan gitu. ya. Ya, tetapi dia gitu kalau tidak ada panasnya tidak mengalir. Jadi kalau kita sebut panasnya, panasnya bukan yang kita pegang, tapi yang kita pegang perlu ada supaya kita bisa memanfaatkannya. Begitu kira-kira, kenapa perlu pakai itu ya? Kenapa kita perlu pakai itu? Maka bayangkanlah kira-kira nih, ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya, saya mencoba menjelaskan dalam bahasa sehari-hari. Kira-kira tangan kita ini adalah ilaknya, gitu ya. Hmm. Ya. Takuna ini adalah panas yang kita butuhkan. An ini adalah Si tuh alatnya itu, gagang ganggangnya. bungkus atau alat dari hair Alat. dryer itu. Nah, Berarti kelengkapan dia dong. iya, ya itu kelengkapan yang perlu ada. Kenapa perlu? Kenapa kita perlukan alat gagang kita pegang itu? Karena tangan kita beda jenisnya dengan panas itu gitu. Ya, beda jenisnya dengan panas itu. Nah, beda jenisnya panas itu. Eh, be, eh, beda gitu. Karena panas itu tangan kita gitu. Eh, Iya, Pak. apa kaitannya? Tuh. Seumpama seumpama ya, ini pakai imajinasi nih. Seumpama kita tidak pegang, tidak punya alat itu, kita langsung pegang panasnya, nah itu ya, panasnya, maka tangan kita bisa terbakar. Ya kira-kira itu seumpama nih secara bahasa illa langsung digandeng dengan takun, nah itu akan terjadi musibah kebakaran secara makna. Kenapa? Karena jenis ilah dan takun itu adalah dua jenis kata yang karakteristiknya berbeda. Dua karakteristiknya yang berbeda. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab ilah takuna. Nah, itu tidak ada dalam bahasa Arab. Tuh. Sebagaimana tidak ada orang yang mengeringkan rambut itu seperti pakai minyak rambut gitu. Kalau pakai minyak rambut kan kita ambil gelnya langsung kita taruh di rambut kita tanpa ada gitu. Tapi kalau mau mengeringkan rambut kan kita tidak bisa ambil panasnya dari atas kompor, api lalu kita taruh di kira-kira Pas. begitulah ininya ilustrasi untuk memahami an itu tidak punya arti khusus, tetapi dia punya fungsi khusus. Seperti Ada. halnya, Kayak perantara ya, Pak? eh, bisa-bisa jadi ya, mungkin bahasanya Jadi. perantara, bisa jadi itu adalah sebagai kelengkapan yang harus ada gitu ya, karena karena apa? Untuk memisahkan antara ilah dan takun, untuk memberikan pemisah antara tangan dengan panas. Ini ibarat plastik yang membungkus kabel gitu. Plastik Harus yang ada. membungkus kabel harus ada plastiknya. Walaupun sebenarnya listrik itu tidak butuh kabel untuk mengalirkan energinya gitu. Tapi apa yang akan terjadi kalau kita punya kabel listrik di rumah kita tanpa ada kabelnya akan terjadi kerusakan. Begitu kira-kira kita mau mengilustrasikan hubungan dan keberadaan ilah, an, dan takun gitu.
Jadi antara iya atau tidak, tapi harus ada iya. Ya, heeh. Oke. Begitu ya, Bu ya, Bapak sekalian. Hmm. Baik, izinkan Pak saya. Guru, Iya, Pak. lanjut nih. Setelah an itu harus fail ya Pak Guru ya? Baik itu fail mudhari atau madi. Dia ini ya, di antaranya itu, di antaranya begitu. Oh, ada juga yang lain ya. Jadi Iya, nggak di harus antaranya fail. gitu. Ya. Kalau an ya, kalau Ya. an saja ungkapan an. Bisa saja dia fiil, tetapi itu an jenis yang lain gitu. Yang hamzah fathah, nun sukun. Coba kalau Misalnya Pak Tio baca syahadat, coba. asyhadu an la ilaha Asyhadu alla ilaha Nah, illallah coba. wa Tuh asyhadu kan? Setelah asyhadu ada apa? an. illallah. An. An. Setelah an ada apa? La. La. Apakah Nah, la itu fiil? Bukan. Ya, iya, ini iya. jadinya gitu ya. Bisa juga ini fiil, bisa juga yang lain ya setelah an itu. Nanti gitu ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. An kalau diikuti oleh ini itu annya ini, an kalau diikuti ini akan adalah an ini. Nah, itu ya Pak Tio sebagai tambahan. Ya. Kita menemukan banyak memang an ya. Kita menemukan banyak an yang mendahului takun. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia, kita kira-kira gini ya. Dalam bahasa Indonesia kira-kira kita kalau begini ya, karena bahasa Indonesia tidak terlalu ini. Kalau kita mengatakan sebelum membaca, gitu. Sebelum saya membaca, ya, kira-kira Ibu Bapak sekalian kalau mau menggunakan bahasa Arab gimana? Sebelum membaca, gitu. Atau kita, Sebelum. Ba'da qara. ya, sebelum Qobla. membaca gitu, kira-kira apa bahasa Arabnya? Qobla qara. Qobla. Hmm. Qobla Itu akan kita, an. orang Indonesia akan langsung mengatakan begitu. Ya. Sebelum bahasa Arabnya apa? Qobla. Bla. Ya. Lalu membaca bahasa Arabnya apa? Yang membaca siapa? Saya gitu ya. Tuh, maka Akro. kita mengatakan qobla akro. Nah, Akro. dalam bahasa Arab tidak memungkinkan demikian. Ya, tidak memungkinkan demikian. Ya. Dalam bahasa Arab tidak memungkinkan demikian karena apa tadi? Kalau itu yang kita lakukan ya, ini memang kalau orang Indonesia sih bisa aja begitu ya. Sebelum membaca karena orang Indonesia kan sakti mandraguna gitu. Jadi megang api nggak kebakar gitu, apalagi teman-teman Bu Fitri yang Banten gitu ya. Debus. Debus gitu. Nah, kalau bahasa Arab sebelum akro itu karena akro itu fiil ya, kemudian kobla itu sebagai keterangan ya waktu di situ Huruf ditambahkan kata an. an. Ya, Koblaan. koblaan akro. Yaku. Nah, Akro. seperti doa Ibu Bapak sekalian ya, doa ketika itu mau tidur. Ya, bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi Ba'dama Ahyana Ba'dama akhir amatan. matana. ya, ba'dama amatana. Ba'da kalau orang Indonesia kan bisa itu setelah mematikan kan ba'da Ba'da amatana. amatana. Iya. Ya, orang Indonesia kan gitu. Ba'da amatana, tapi kalau bahasa Arab ada ma gitu. Itu. Da, ma amatana. Andai kan nih Pak Guru ya, kita membaca cukup langsung tanpa an gimana? Salah nggak tuh? Ya, itu artinya ibu lupa gitu kalau begitu ya. Atau terlalu buru-buru gitu ya. Kelewat. Nah, gitu ya. Jadi tadi ya untuk menekankan bahwa an itu seperti apa, saya coba membayangkan itu seperti kabel, seperti plastik yang membungkus kabel listrik gitu ya, seperti gagang hair dryer yang kita pegang ketika kita mau menggunakannya. Iya. Berikutnya, ini Tanya lagi Pak Guru. boleh Masih silakan Pak. penasaran. Kalau dibanding dengan bahasa Inggris kan mungkin pakai artinya to ya Pak ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris kan to itu harus diikuti dengan infinitif.
Nah, kalau dalam bahasa Arab, apakah ini harus fi'il madi atau fi'il mudhari, Pak Ustaz, Pak Guru? Kalau ini kita lihat nih, kalau ini kita lihat ya, itu. Nanti akan ada ini ya, tergantung jenisnya ya, tergantung jenisnya ya, tergantung jenisnya. Ya, tergantung jenis dan maksudnya. Bisa madin gitu ya, bisa Oh, seperti tadi kan, mudhari. ya bisa madin, bisa juga mudori, bisa Mudhari. juga gitu bisa. Oh, ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Ya, betul tadi dalam bahasa Inggris ya, itu bahasa Inggris juga ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Eh, saya nanti mau pakai bahasa Indonesia nanti kalau saya belum ketemu ini ya, belum ketemu contoh dalam bahasa Indonesia yang kalau bahasa Indonesia harus ada ini, tapi kalau bahasa lain nggak perlu pakai itu gitu ya. Hmm. Nanti saya coba cari contoh itu. Nah, Pak Guru, Ya, gimana Bu? kalau bahasa Indonesia bahasanya selalu lengkap, kalau nggak diledekin. Tergantung konteks juga kadang gitu ya. Tergantung tergantung konteks juga ya memang ya. Nah, ya ledekan itu juga sebenarnya kan candaan ya, karena candaan udah dekat, udah akrab gitu. Gitu. Yang berikutnya Bu Fitri ya, ini bagian terakhir tadi yang ditanyakan, itu ya, ditanyakan. Yang Bu Fitri pahami takuna, ya, takuna, Ibu Fitri, itu jenis katanya apa, Bu? Karena ya pun fiil, Pak. Fi'il. Iya ya. Itu domirnya apa? Yang takuna anta. Ada ada konteksnya di situ, ada konteks bicara bicara itu ya, Eh, bicara tentang gitu ya, bicara tentang engkau di situ. Anta. Sekalian ya, Pak. Kap. Ada konteks di situ, Karena konteksnya ya berdasarkan pun. konteks ada yang mengarahkan bahwa itu tokohnya atau itu adalah Anta. Enggak. Nggak ada, Pak. Enggak ada ya, enggak ada. Berarti kemungkinannya apa kalau begitu? Kalian domirnya. Oh. Antum, bukan, Pak. Apa indikasinya kalau itu domirnya antum? Ngelihat dari kata-kata sebelumnya itu, Pak, ada takulu. Boleh, 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 boleh. Ini di kata takun sendiri apa indikasinya kalau itu antum? Karena ya kuno. Oh, Pak, ada tanya kan, Pak? Boleh ya. Tak ya, tak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab terlalu tinggi ya. Tak dalam fiil ya, tak dalam fiil mudhari mengindikasikan apa? Kalau anta tadi, kalau kita mengatakan anta, Kamu apakah ini ada gitu? Apakah ini ada eh, arah pembicaraannya itu kepada kamu gitu? Pada kamu sekalian. kamu Ada kaitannya dengan kamu di situ. ada. Ah, Yang kalian antum. sebentar dulu, biar tuntas satu tidak menjadi pengganggu gitu ya. Ada, kalau lihat dari konteks ada yang mengisyaratkan bahwa tak pada takun itu mengindikasikan ke anta, adakah? Ya ada sih, Pak, harusnya, Pak. Tidak ada ya. Ada. Oke, jadi alternatif itu kita hapus, nah, kita memikirkan alternatif yang lain. Kira-kira domirnya apa? Jangan pakai anta lagi. Wow. Domirnya apa Pak Antum. Tio? Antum, Pak. Wow. Oke, bagus ya. Kalau kita menduga ini antum, ya antum, apa indikasinya? Wow. Ada Oke. wow itu. Nah, kalau wawu itu sebagai indikasi antum, berarti huruf pokoknya apa di situ? Kaf sama nun. Kap sama nun. Cukup dua. Tiga. Tiga, Alif. tiga dong. Tiga dong. Nah, kalau begitu, tiganya mana?
Wow. Wow, Pak. Wow itu Alif. satu. Yang ditanya kalau begitu tiganya mana? Kaf nun. Ya, bagus. Kaf, wawu, nun. Wow, nun. Berarti penanda domir itu cuman ta. Tak. Iya, Pak. Ya. Nah, dalam fi'il mudhari, ta itu selain untuk anta, bisa juga untuk Antum. enggak. Oh Bisa iya. juga untuk hiya. Iya. Gitu. Dia. Oh iya dia. Iya. Hiya itu mudzakkar apa muannats? Muannas. Ya, Muannats. muannats itu. Lihat ini kan ada tijaroh. Iya. Ya, Iya. itu mudzakkar apa muannats? Muannas. Ya, Muannats cocok juga. gitu kan. Ada keselarasan Iya. kan. Oh, iya. Walaupun gitu. Dan Walau. arod. Iya. Ya. Walaupun gitu, hiya yang ada di takun ini merujuk kepada ini. Apa? Merujuk kemana dia? Merujuk ke sini. Panjang ya. Kulu. Tak kulu. Merujuk kepada ini. Ini kan bicara tentang apa? Idenya ini tentang menikmati. Menikmati harta. Ya, menikmati harta. Harta. Ya, harta di antara kita kan? Di antara sesama bainakum berarti Sama kan manusia. di antara Sama manusia. kita. Bagaimana cara kita gitu ya? Bagaimana cara kita bisa menikmati harta ya, barang-barang yang ada dalam ya di antara kita gitu. Itu. Yang tidak boleh adalah bil batil gitu ya. Tidak Dengan tidak boleh baik. makan, menikmati gitu dengan cara yang batil. Lalu bagaimana cara yang boleh gitu? Tijarah. Dengan perdagangan. Iya, Jual dengan beli. perdagangan. Dulunya dulu. Kalau saya mau makan kambing yang daging kambing yang dipelihara ya, kambing yang dipelihara oleh Bu Fitri. Kalau zaman dahulu bagaimana caranya? Gitu. Kalau zaman sekarang kan kita pakai uang kan? Barter, Pak Guru. Ya, Barter. kalau zaman dahulu itu dengan cara barter, gitu. Dengan cara dalam bentuk sekarang itu kan barter itu zaman dahulu itu ya, barter adalah bentuk tijaroh. Bentuk Ya, perniagaan. bentuk perniagaan, tijaroh. Itu Bu Fitri itunya kaitannya dengan di sini takun, sementara di tempat lain yakun. Gitu. Ya. Nah, kaitannya dengan domir hiya itu mu'annas. Mu'annas itu di antara makna yang kita pahami adalah banyak gitu ya dalam mu'annas itu. Maka ketika ada banyak cara untuk menikmati menikmati harta gitu, banyak cara itu maka menggunakan hiya rujukannya gitu. Iya, Pak. Atau ini yang paling gampang ya, hiya ini kemana gitu. Ya, ya itu. Yang paling gampang ini ke amwal. Oke. Amwal tunggal atau jamak? Jamak. Nah, jamaknya jenis jamak apa? Jamak taksir, bukan manusia. Jamak taksir dianggap muannas. Muannas tunggal gitu. Ya, jamak taksir bukan manusia itu dianggap ya muannas dan tunggal. Ya. Jadi yang cocok kemudian domirnya adalah hiya. Iya, betul. Takun ya, takun. Ya, kalau dilengkapi ya kalimatnya kalau tidak pakai domir, takun al amwal tijarah. Ya, takun al amwal tijarah. Harta itu menjadi perniagaan.
Hmm, Ya, bisa Pak diikuti ya. Guru, Ya, Ya, Pak. jadi takun artinya jadi ya Pak Guru? Bisa juga arti yang lain, kecuali misalnya berbentuk gitu. Ya, atau bisa juga kecuali dalam bentuk atau kecuali sebagai gitu, kecuali menjadi gitu, kecuali menjadi Baik, perdagangan, perdagangan. perniagaan gitu. Bisa juga arti yang tadi ya, menjadi, karena kata takun di antara maknanya adalah seperti yang kita pahami pada ungkapan kun Kun fayakun fayakun. gitu. Itu kan dari kana ya Pak Guru ya. Betul, betul, Iya, betul. karena Hmm, betul. Hmm. Karena Mansur Pak. Siap Pak Guru. Oke, baik. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, dari aspek kosakata ya, dari aspek kosakata kita alhamdulillah sudah mengidentifikasi, memperluas wawasan dan mendapatkan penambahan informasi ya, penambahan informasi untuk beberapa kata yang tadi kita diskusikan. Nah, latihan berikutnya Bapak sekalian masih ada beberapa waktu ya, beberapa waktu yang kita miliki. Coba kita gunakan untuk nih ya, melatih pengenalan kita terhadap fiil dan fa'il. fa'il. Nah, fiil dan fa'il. Caranya masing-masing supaya ada dasar untuk mendiskusikannya. Masing-masing nanti mengatakan bahwa saya menemukan ada sekian pasang fiil dan fa'il di dalam dua ayat tersebut. Izin itu ya, Ibu sekalian ya, waktu yang kita miliki akan Iya, kita gunakan untuk berbagi ya, berbagi eh, hasil telaah terkait dengan fiil fa'il yang ada pada dua ayat yang menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, setelah ditelaah secara mandiri, izinkan kita bersama-sama untuk meninjau hasil telaah masing-masing terkait dengan fiil fa'il yang ada pada dua ayat yang sedang kita kaji tersebut ya. Oke. Bu Fitri, dipersilakan, ada berapa Bu hasil temuannya? ada 6. Yang pertama, Amanu, 1, kedua, takulu, yang 3, takuna, ya, 4, taktulu, ya, 5, kulu, 6, tattabi'u. oke, 6 ya, Ya, oke bagus. Pak Agam ada berapa? 7. Ya, pertama, Amanu, kedua, takulu, 3, takuna, oke, 4, taktulu, 5, kana, oke tadi ini, oke, 6, kulu, 7, kulu, oh iya. tattabi'u. oke baik, jadinya 7. Oh iya, Kak. Berikutnya dari Bu Nur Maini, berapa Ibu? 6 Pak Ya, Guru. 6. Yang mana saja kalau dalam pemahaman Ibu? Yang mana saja Ibu? Ya, takunu, tijara 2. Boleh kita mulai? 1 mana Ibu? 1 takunu, Oke. 1 adalah tijara, takunu, oke. Terus yang kedua? tijara, Oke, baik. Ini ada baru. Terus yang kedua. Yang ketiga? tarodi, Ya, oke, bagus nih ya. Yang keempat? taktulu, Oke, sama. Yang kelima? takba,
apa nih balatak takabi apa nih kurang baca. Tatabi'u itu, Bu. Tabiu. Ya, oke sama. Terus ada lagi? Tadi ada 7 ya, 6. Mana satu lagi? Nggak ada 6 kalau gitu. Oke, baik. Udah itu ya. Hmm. Ya, bagus. Ya, ini Bapak sekalian, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, gitu ya. Mari kita cek satu-satu secara bersama-sama ya, gitu. Amanu, itu ya. Amanu, kita cek dulu apakah jenis katanya fiil. Iya. Oke, bagus ya. Kalau itu fiil. Berarti kita bisa melangkah ke pertanyaan berikutnya. Failnya mana? Wawu sukun. Oke, baik. Tahu ya. Aman. Oke, checklist. Takulu, apakah Fi'il. dia fiil? Fi'il. Ya, benar ya. Kita melangkah pertanyaan berikutnya. Failnya mana? Wawu sukun. Ya, wow, sukun. Nah, apakah wau pada amanu dan wau pada takulu mengindikasikan domir yang sama? Amanu. Takku. Merujuk atau berkaitan dengan domir yang sama atau beda? Beda, Pak. Itu fi'il Beda, mudhari. oke. Yang satu fi'il Amanu, madi. amanu, Fi'il madi. domirnya apa? Filmadi. Domir apa? Oh, Setara dengan domir apa? Home. Ya, setara Ya, home dengan ya. domir home. Home. Karena wau ini ada di fi'il Fi'il madin. madi. Sedangkan ini Fi'il mudhari. Takulu. Antum. antum. Nah, oke baik begitu. Keren, 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 keren gitu ya. Oke, aman. Untuk Aman. pertama dan kedua sudah selesai. Kita lanjut berikutnya. Takun. Nah, takun apakah Iya. fi'il? Fi'il. Ya, oke, fi'il ya. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Sorry. Fa'ilnya? Tadi hiya. Iya, oke bagus ya. Fa'ilnya adalah iya. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, tijaroh. Apakah Isim. fi'il? Isim. Sim. Kalau kata Bu Nurmain, ini fi'il nih. Nah, gitu ya. Isim. Ada tanwin. Ada tamat buko. Bu Nurmain ini apa? Perbuatannya di tijaroh apa? Isim, Pak. Isim. Ibu bilang isim ya. Kalau itu adalah isim ya, berarti nggak bisa dong gitu ya. Nggak bisa diikut sertakan di dalam pembahasan kita Pertanyaan. kalau itu adalah isim gitu ya. Dan itu memang penting kita mengenali jenis ya supaya kita bisa melangkah ke hubungan kata. Karena ini jenisnya isim, maka tidak bisa kita bawa dalam diskusi ya, dalam Fi'il diskusi fa'il. fiil dan fa'il. Fa'il. Oke ya. Iya. Kita lanjut berikutnya. 1, 2, 3 oke, yang 4 tidak oke ya. Yang kelima, tarodin. Apakah ini fiil? Isim. Kata Tarodin. Bu Nurma ini adalah fiil sehingga kita bisa ke bahas fiil dan fa'il. Tarodin Ibu Nurma ini kenali sebagai fiil, bagaimana Ibu mengenali itu sebagai fiil? Ada rodinya itu, Pak. Ada rodi, Nah, itu gimana maksudnya? Nah, itu antum ya. Atau Gimana, Bu? kamu. Tak itu kamu bekerja jadi Oh iya. Ini berarti kalau itu yang dijadikan dasar, berarti tadi Ibu ya. Berarti tadi Ibu kurang konsentrasinya tadi ya. Konsentrasinya perlu ditambah lagi ketika kita membahas pola kata ini. Pola kata. Tarodin tadi polanya adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ul. Tak pada pola tafa'ala itu adalah tambahan, dia tidak merujuk kepada domir ya. Oke. Yang tanda Ibu Bapak yang lain, tanda apa yang Ibu Bapak Tanwin. lihat di situ? Oke, bagus Tanwin. ya. Karena ada tanwin itu
tidak mengizinkan kita untuk mengenali dia sebagai fiil ya Bu Fiil. Nurma ini ya. Iya. Oke. Nanti pada kesempatan lain bisa ya ditingkatkan kehati-hatiannya kalau ada kata yang bertanwin ujungnya, nah, itu bukanlah kata berjenis fiil ya Bu Nurma ini ya. Iya Pak Guru. Oke. Kita lanjut berikutnya, ada kata taktulu, apakah dia fiil? Fiil. Iya bagus. Iya. Kalau itu fiil, mana fa'ilnya? Wawu sukun. Oke, baik kok lagi. Kita lanjut berikutnya, kana. Apakah dia fiil? Iya. Fi'il. Iya, baik. Fiil apa? Fiil madi. Madi. Domirnya apa? Huwa. Huwa. Huwa dong. Kalau Huwa, Pak iya. Agam, nah, Huwa, huwa. huwa. Gitu. Iya, Siapa huwa. maksudnya huwa di sini? Allah. Allah gitu. Tetapi kita tidak bisa menyebut Allah sebagai Huwa. fa'il gitu ya. Iya. Mengapa? Karena Allahnya muncul Di depan. duluan. Tuh, jadi yang kita posisikan sebagai fa'il adalah domir huwa yang Domirnya. oke, bagus ya. Lanjut berikutnya, kulu. Apakah itu fi'il? Iya. Fi'il. Baik ya. Apa fa'ilnya? Wawu Oke, sukun. baik. Aman ya. Yang terakhir yang diprediksi adalah tattabi'u. Apa Tattabi'u. fi'il? Oke. Fi'il. Fiil. Fa'ilnya? Wawu Antum. sukun. Iya. Wow. Nah, kenapa kita tidak pakai antum? Karena antumnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Wau yang setara ya, yang setara nilainya dengan antum itulah yang kita sebut sebagai Fa'il. fa'il. Nah, gitu. Gimana Bu Nurma ini? Ada komentar? Berdasarkan berdasarkan hasil ini analisis kita, kira-kira apa pelajaran yang perlu kita ambil kalau dalam versi Bu Nurma ini? Ya, pembagian antara fi'il dan fa'il dan mempergunakan domir. Ya, oke, bagus. Kalau menurut Pak Agam apa pelajaran yang penting untuk kita bawa dari diskusi ini? Ya, mengenal fi'il dengan berbagai tanda fi'il dan fa'ilnya. Ya, oke, bagus. Kalau Bu Fitri? Ngelihat ciri itunya apa tandanya Pak di Iya. katanya itu ada tanwin atau ada al gitu ya Iya. buat nentuin dia fi'il atau bukan. Nah, begitu. Baik. Itu dia Bapak sekalian pelajaran penting karena itu kita ya kalau mengikuti ilustrasi dari materi yang sudah kita pelajari secara runtut ya. Sebelum kita bicara tentang fiil dan fa'il, pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, salah satu targetnya adalah membantu kita mengenali jenis kata, mana isim, mana fiil, dan mana harf. Gitu. Jadi, ibu-ibu apa sekalian, dalam kerangka itu, boleh ya ditingkatkan lagi ketelitiannya, pemahamannya terkait dengan ini isimkah, ini fiilkah, ini harfkah, ini fiilkah, isimkah, harfkah, supaya apa? Kata-kata yang jenisnya fiil saja yang bisa kita tindak lanjuti dengan pertanyaan apa failnya. Begitu ya? Iya Pak. Iya, Pak. Baik. Dengan demikian sudah di akhir ya Bapak sekalian. Terima kasih ini masih tetap semangat walaupun lewat dari waktu. Alhamdulillah, alhamdulillah karena Pak Agam masih setia bersama dengan kita ya, tidak kemana-mana. Jadi weekend kita menjadi lebih berharga, puasa kita gitu. Ramadan adalah bulan waktu Al-Quran diturunkan. Al-Quran berbahasa Arab, ini bagian dari tadarus berkualitas kita terhadap Al-Quran. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bapak sekalian untuk kebersamaan ini. Mohon maaf untuk kekurangan kami di dalam mendampingi Ibu Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam usaha ini ya. Terus Pak Guru.